Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, buatlah kami bertobat berkat sabdamu, berkat Yesus pembawa damai-Mu. Dan ajarilah kami meyakini bahwa kami selalu dapat mengandalkan sabda pengampunan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertobatan merupakan sebuah kata yang familiar dan sekaligus perintah yang sering disebut dalam kitab suci untuk dijalankan oleh umat manusia. Perintah ini gampang dilafalkan, diucapkan, tetapi tidak mudah, bahkan susah untuk dilakukan. Pertobatan di satu sisi merupakan pilihan kita, tetapi di sisi yang lain merupakan karunia Allah berkat bimbingan Roh Kudus. Nabi Yunus diutus Tuhan untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Seruan pertobatan itu sampai pada raja, maka seluruh kota diperintahkan
untuk bertobat. Bahkan raja membuat proklamasi agar semua orang Niniwe berpuasa dan memakai pakaian berkabung. Oleh karena itu, Allah berbalik dari murkanya dan menerima pertobatan raja beserta penduduk kota ini. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah menanggapi permohonan umatnya yang bertekun dalam doa dan mau memperbaharui diri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang Yahudi dan para ahli Taurat selalu meminta tanda kepada Yesus. Permintaan itu seolah-olah menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang terbuka pada ajaran Yesus. Namun sesungguhnya mereka menutup hati dan merasa diri lebih benar daripada yang lain. Yesus menegur mereka dengan keras. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka meminta tanda, tetapi mereka tidak akan berikan satu tanda pun, kecuali tanda Nabi Yunus. Kehadiran Yunus dan Yesus sebenarnya merupakan sebuah tanda dan ajakan bertobat. Pertobatan selalu menjadi pintu gerbang untuk mendapatkan pengampunan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang bertanya, apakah Allah mau mengampuni orang yang bertobat? Pertanyaan ini sebetulnya keliru. Seharusnya yang patut ditanyakan ialah, apakah saya mau bertobat atau tidak? Allah selalu memberikan pengampunan kepada mereka yang mau bertobat, sebab Ia adalah kasih dan Maha Pengampun. Namun kita kerap menunda, bahkan mengabaikan sikap tobat oleh sebab ketegaran hati. Percayalah, tak ada pengampunan tanpa keinginan untuk memohonkan rahmat dan melakukan pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, melalui bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, di masa Prapaskah yang pertama di hari Rabu, kita diajak sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, agar kita sungguh-sungguh menyadari kerapuhan kita, kelemahan kita, kecacatan kita di hadapan Tuhan oleh karena dosa. Dan karena itu kita tidak perlu seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda, tapi kita dengan rendah hati merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sungguh membutuhkan belas kasih dan pengampunan Allah. Maka masa Prapaskah hendaklah menjadi tanda sarana bagi kita untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam kedalaman hidup beriman kita, masuk ke dalaman hati kita masing-masing, dan memeriksa hidup kita. Benarkah kita ini sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus? Kalau kita sungguh sadar bahwa kita masih jauh dari apa yang diharapkan sebagai seorang murid Yesus, maka jangan takut
Jangan gelisah, jangan khawatir. Pintu pertobatan terbuka lebar-lebar. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bagi saya, lebih baik terlambat bertobat daripada sama sekali tidak bertobat. Oleh karena itu, ada baiknya juga kita berguru pada orang yang digantung bersama dengan Yesus di atas kayu salib. Orang yang di sebelah kanannya baru mengalami pertobatan pada saat-saat terakhir hidupnya akan berakhir. Ia berseru, "Yesus, ingatlah aku bila Engkau datang sebagai Raja." Apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan sangat tegas. Hari ini juga Engkau akan ada bersama aku di Taman Eden. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama, selalu mewarnai hidup perjalanan kita sebagai murid-murid Yesus dengan hidup pertobatan yang terus-menerus. Semoga dengan selalu membangun sikap tobat dalam seluruh kehidupan kita, maka pintu belas kasih, pintu pengampunan dari Allah semakin terbuka lebar-lebar. Mari terus berlangkah maju bersama sebagai murid-murid Yesus untuk membangun sikap tobat. Semoga kita semakin bersatu dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.